Anda kita balik sedikit ke Pilkada Jakarta gitu. Setelah ini baru kita bahas soal Sumatera Utara gitu. Kayaknya sudah mulai panas tadi statement dari Bobi Nasution. Kembali ke Jakarta, Mas. Kalau tadi kita lihat bahwa sengit lah ya di media sosial, sengit di Jakarta juga sengit karena tidak ada incumbent. Nah, banyak yang mempertanyakan gitu kemana suara pendukungnya Anies. Ini kan juga dikalkulasi kemana arah pendukung Anies ini akan berlabuh suara dan pemilihannya. Ya saya kira memang kalau kita mau berspekulasi sebenarnya, meski ini perlu diuji secara saintifik ya, pemilih Anies ini adalah pemilih yang sebenarnya cukup galau, yang saya kira belum pasti 100% menentukan pilihan politiknya kepada ketiga calon. Misalnya agak sulit saya membayangkan pemilih Anies itu ke RK, karena apapun ya, RK ini kan dinilai sebagai sosok yang diusung oleh kubu yang selama ini dinilai menghalang-halangi dan menghambat Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Maka tidak mengherankan kalau para pendukung Abah ini kan sangat agresif dan begitu lantang menyerang secara agresif, menyerang secara terbuka Ridwan Kamil sejak awal yang berpasangan dengan Suswono dari PKS. Meski harus kita akui per hari ini RK itu popularitas dan elektabilitasnya jauh lebih kompetitif ya, lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Ya. Meski begitu, tidak serta-merta pemilih Abah ini kemudian menyukai para kandidat lain. Sebut saja misalnya, tidak serta-merta pemilih Abah ini kemudian menyukai kepada pemilih ataupun calon yang diusung oleh PDIP, yaitu Pram dan Rano Karno. Karena pemilih Anies juga masih cukup rasional bahwa sepanjang 5 tahun Anies jadi gubernur, yang paling lantang agresif menyerang Anies Baswedan itu adalah kawan-kawan kubu dari PDIP. Jadi hal-hal yang semacam ini yang sebenarnya per hari ini sulit sebenarnya untuk memastikan 100% kemana sebenarnya arah dukungan dari pemilih Anies Baswedan. Saya menyebutnya Ya. pemilih Anies itu galau akut, dia itu bimbang dan belum tentu pilihan politiknya secara signifikan. Masih sibuk mereka menyerang calon-calon yang ada karena Ya. dinilai tidak terlampau mewakili kehendak politik mereka secara umum. Maka Ya. tidak mengherankan kalau beberapa waktu yang lalu para pemilih Anies itu mencoba untuk menggelorakan satu gerakan politik coblos 3 calon yang saya kira Ya. itu bagian dari gerakan golput ya. Itu bentuk kekecewaan dan ekspresi karena 3 calon ini tidak sesuai dengan portofolio politik yang mereka Mas inginkan. Adi, tapi apakah gerakan coblos 3 paslon ini sebagai bentuk protes dari pendukung Anies ini akan dilakukan mengingat ada hak pilih yang sepertinya sayang untuk tidak digunakan? Bagaimana Anda melihat itu? Apakah itu sekedar jargon atau benar-benar akan terjadi saat pemilihan nanti? Pemilih Anies itu tidak semuanya ideologis ya. Saya kira yang sangat agresif, lantang menyerang semua kubu itu adalah pemilih-pemilih diehardnya Anies yang saya kira memang mereka menutup mata dan menutup pintu kepada 3 calon. Tapi mostly dalam data yang kita punya, pemilih-pemilih Anies yang di bawah itu saya kira cukup cair ya. Sangat tergantung Ya. bagaimana lirikan mata dan gestur tubuh Anies itu menunjukkan kedekatannya dengan salah satu calon. Disitulah sebenarnya kemana arah dukungan para pemilih Abah ini kemudian bisa diarahkan. Oke. Makanya tidak mengherankan RK, kemudian siapa nama Pak Suswono, kemudian Pramono Anung dan Rano Karno mencoba untuk mengidentifikasi dan selalu membangun jembatan politik pengertian dengan Anies Baswedan. Karena mereka berharap kemesraan dan keintiman yang mereka bangun, meski sekedar melalui komunikasi politik, harapan Ya. terbesarnya pemilih-pemilih Abah yang kecewa ini secara perlahan membukakan pintu kepada mereka datang ke TPS dan mencoblos. Itu yang sebenarnya Baik. diharapkan. Makanya ketika misalnya Pramono Anung bertemu dengan Anies Baswedan di Car Free Day itu diamplifikasi. Atau ketika ada komunikasi politik Pramono Anung, Rano Karno dan Baik. Anies Baswedan itu diamplifikasi. Sebagai bentuk sebenarnya bagaimana pemilih Anies itu diyakinkan bahwa Ya. sebenarnya personally Rano Karno dan kemudian Pram ini adalah sosok yang sebenarnya tak ada persoalan apapun dengan Anies Baswedan. Meski pada hari ini kita juga belum menyaksikan bagaimana Ridwan Kamil menunjukkan bagaimana hubungan dengan Anies Baswedan itu bisa dikonkretkan hanya sebatas wacana dan isu yang saya kira ini juga adalah upaya bahwa RK secara personal juga tidak ada konflik politik apapun dengan Anies Baswedan. Jadi Baik. hal-hal yang semacam ini yang menurut saya bisa semakin membuat bagaimana para paslon ini harus membuat satu kampanye dan model komunikasi politik yang cukup kreatif. Sorry to say, Baik. tapi Baik. harus kita katakan secara terbuka, Pilkada Jakarta itu seakan-akan hanya diikuti oleh 2 paslon, karena calon perseorangan itu dinilai hanya sebagai ornamen dan pelengkap pesta demokrasi saja. Karena Baik, kita gagasan lihat. ide
dan visi Bagaimana misinya itu nanti jadi tidak pertarungannya? bisa diperdebatkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.